Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Andi Sulaiman. Kali ini saya akan melanjutkan kisah tentang Arupalakka. Kisah ini tentang peperangan di Lamuru. Pada bulan September 1660, Karaeng Goa dan Tumak Bicara Buta sudah mendapat berita bahwa kalau semua penggali dan orang Bone dan Sopeng yang ditawan di Goa melarikan diri. Diketahuinya pula bahwa para mandor dan penjaga diikat kemudian dibuang di dalam pari. Tak terkira kemarahannya, Tumak Bicara Buta lah yang paling marah, sebab orang dari dalam rumahnya yang menjadi pemimpin pelarian, yaitu Latendri Tatta Dai Serang, Arupalakka, bersama ibu dan istrinya. Tetapi beruntung juga karena tak satupun harta bendanya yang dibawa pergi oleh Arupalakka Datuk Mario. Diketahui pula bahwa beberapa orang Bone dan Arung Sopeng rilau bersatu dan bersama-sama melarikan diri ke Tanah Bugis. Dalam hati Karaeng Goa dan para pembesarnya berkata, jangan-jangan orang Bone dan orang Sopeng Timur bersatu kembali melawan Goa. 10 hari setelah Arupalakka pulang ke Tanah Bugis, datanglah berita kepada Karaeng bahwa Tobala melakukan perjanjian dengan Datuk Sopeng yang bermaksud melawan Goa. Kabarnya juga bahwa Latendri Tatta diangkat menjadi Arupalakka. Karaeng kemudian membuat perintah untuk menyerang Bone dan Sopeng. Karaeng Somba menunjuk pamannya bernama Karaeng Sumanna menjadi komandan perang. Berkata Karaeng Kadundung kepada Karaeng Sumanna, "Karaeng, baik kiranya bila kekuatan perang kita maksimalkan, karena Arupalakka tidak boleh dianggap enteng, karena seluruh Bone dan Sopeng keluarganya semua. Dia sangat diagung-agungkan oleh seluruh rakyatnya. Banyak pula yang menyebutnya sebagai orang sakti. Bila demikian halnya, aku berharap kita berempat bersama-sama menyerang Bone dan Sopeng. Karena Karaeng Kadundung, Karaeng Cenrana, Karaeng Katangka dan aku sendiri, aku akan lapor dahulu pada Karaeng." Demikian ucapan Karaeng Sumanna. Karaeng Somba menyetujui permintaan Karaeng Sumanna. Dia mengerahkan 11.000 pasukan Goa dan Mandar untuk menyerang Bone dan Sopeng. Pada tanggal 26 September 1660, tibalah pasukan Goa di luar Lamuru. Sementara pasukan Bone dan Sopeng memang sudah berkumpul di Lamuru dengan jumlah menghampiri 11.000 orang. Semua pasukan Sopeng ikut bergabung. Pasukan Datuk Sopeng, Arung Bila, Arung Belo, Arung Appanang, Datuk Citta, dan Arupalakka. Hanya para Arung Pangepa dan Arung Pak Danreng, Watal Lipu, Tautongeng, dan para Pak Bicara dan para Lili Sopeng tidak bergabung. Pada keesokan harinya, rampunglah pembuatan benteng pertahanan kedua belah pihak. Pasukan Sopeng datang mengambil posisi di Lupereng Congae, di sebelah selatan Wawawoi. Di sanalah ia kibarkan bakai, bendera pasukan Sopeng. Waktu duhur baru saja masuk, datanglah utusan Karaeng Sumanna menyampaikan perintah. "Wahai Arung Bila, aku berucap agar Datuk Sopeng bersama rakyat Sopeng mendengarnya. Aku diperintahkan Karaeng, pulanglah kalian ke kampungmu, memakan nasi kesukaanmu, meminum air kesukaanmu. Hanya lintah yang menggigit sehingga engkau berdarah. Hanya dewatalah yang mengambil hambanya sehingga engkau meninggal. Silahkan pergi dari sini, karena kita tidak ada perselisihan. Aku hanya mengejar rakyatnya Tobala yang lari. Tobala membawa lari Cemeti. Aku baru berhenti mengejar bila aku sudah menangkapnya." Berkatalah Arung Bila, "Ketika Karaeng mengucapkan kata bahwa tidak ada perselisihan Sopeng dan Goa, itu benar. Tetapi kehadiran Sopeng berdiri di perbatasan negerinya, karena memang demikianlah persaudaraan kami dengan Bone. Apabila saudara kami tertimpa masalah,
maka kami akan membantunya. Hal itu dimulai semenjak Malamu Mpatue Ritimurung. Datuk Sopeng naik darah lalu berkata, "Pulanglah wahai Suro, memang demikianlah persaudaraan dengan Bone." Kembalilah sang Suro menyampaikan jawaban atas pernyataannya. Berkatalah Karaeng Sumanna, "Celakalah Sopeng. Tobala membukakan peti mati untuknya. Dia mengira kebaikan dan itu ia pula mencelupkan dirinya. Tidak lama nanti bila Bone sudah kuat, pasti akan mendorong Sopeng. Rasakanlah wahai Sopeng, kibasan tangan Goa." Ketika sore telah tiba, pecahlah perang antara pasukan Bone Sopeng melawan pasukan Goa. 45 orang prajurit Arung Bila tewas pada saat itu dan kepala lapanyannya terpenggal. Sisa 2 bendera Arung Bila yang belum direbut. Pasukan Bone dan Sopeng terdesak mundur oleh pasukan Goa. Tetapi petang juga sudah tiba sehingga kedua belah pihak mundur kembali ke bentengnya masing-masing. Pada keesokan harinya, pasukan Goa mendapat gempuran lebih dahulu dari pasukan Bone Sopeng. Prajurit Mario dan Palaka ikut pula bergabung yang dikomandoi langsung oleh Arung Palaka. Bangkitlah semangat pasukan Mario dan orang Palaka serta para penggali karena dipimpin langsung Arung Palaka. Tidak ada yang tidak mengakui keberanian serta kelihayan Arung Palaka Datuk Mario yang mampu melepaskan semua orang Bone dan orang Sopeng yang diasingkan dan diperbudak di Goa. Bagi orang yang pernah mendengar riwayat Nabi Musa pada peristiwa pembebasan Bani Israel dari kekuasaan Firaun, kisahnya tidak berbeda dengan Arung Palaka saat membebaskan orang Bone dari kekuasaan Goa. Pasukan Bone dipimpin oleh Tobala mengambil posisi tengah. Arung Palaka Datuk Mario dengan pasukannya di sayap kanan dan Arung Bila bersama pasukan Sopeng di sayap kiri. Mereka bersama-sama menggempur pasukan Goa. Perang berlangsung di pagi hari. Kedua belah pihak bergantian saling memukul mundur karena kekuatan berimbang. Hanya saja pasukan Goa lebih banyak menggunakan bedil. Akan tetapi orang Bone dan Sopeng tidak peduli tembakan peluru. Mereka tetap membabi buta dan tak mempedulikan nyawanya. Mengamuk pula bangsawan-bangsawan Bugis dan keluarga Arung Palaka Datuk Mario yang dahulu ditawan di Goa. Masing-masing pasukan bangsawan Bugis itu mengamuk juga dan sama sekali tidak takut mati. Matahari naik setinggi puncak gunung. Pasukan Goa mulai dipukul mundur, sementara pasukan Bone dan Sopeng semakin beringas menyerang. Ketika Karaeng Sumanna dan pasukannya hampir saja dijatuhkan, pasukan Sopeng tiba-tiba mundur karena orang Wajo datang dari arah belakang menyerang. Sopeng menyerang Sopeng atas perintah Karaeng karena memang Wajo bersekutu dengan Goa. Pasukan Wajo telah membakar Maniampatu, Lampule, Pakasaloe, Cenoe, Celange, dan sudah menuju pula Gandra. Berkatalah Datuk Sopeng kepada Arung Bila, "Wahai kakak, pulanglah menyelamatkan negeri kita, sebab separuh Sopeng sudah hangus dibakar pasukan Wajo." Berkata Arung Bila, "Baiklah, disampaikan pula kepada Tobala dan Arung Palaka." Dia kemudian memberitahukan Tobala serta Arung Palaka Datuk Mario mengenai kehadiran orang Wajo menyerang Sopeng yang melakukan pembakaran dan sekarang telah memasuki daerah Gandra. Tobala bersama Arung Palaka berkata kepada Datuk Sopeng, "Pulanglah menghadapi orang Wajo. Biarlah kami saja berdua menghadapi pasukan Goa." Ketika pasukan Sopeng meninggalkan medan pertempuran, semangat pasukan Goa bangkit kembali dan mengumpulkan kembali kekuatannya menghadapi Tobala dan Arung Palaka Datuk Mario. Sebaliknya, pasukan Bone ketika melihat pasukan Sopeng meninggalkan medan perang, mengira dirinya dikhianati sehingga semangatnya jadi kendor karena pikiran mereka sudah terganggu. Ketika matahari miring ke barat, akhirnya pasukan Bone dapat dikuasai. Sekitar 269 orang Bone tewas. Bone menderita kekalahan lalu mengundurkan diri ke Ajangale.
Pasukan Kareng Sumana mengejar terus, di mana dapat merapat pada lawannya. Di situ lagi pertempuran berlangsung. Pasukan Sopeng meninggalkan Lamuru, kemudian bertemu juga dengan pasukan Wajo. Perang kedua belah pihak pun berlangsung, namun pasukan Sopeng sudah kepayahan karena sudah 3 hari tak pernah ada jeda berperang. Akhirnya pasukan Sopeng kalah juga dari pasukan Wajo. Sopeng menyatakan dirinya menyerah kalah. Arung Bila kemudian meninggalkan Sopeng lalu naik gunung Diletak. Dia bersama-sama lebih 100 orang Sopeng, sementara permaisurinya diselamatkan oleh Arung Appanang di Mampu. Setelah orang Wajo menjatuhkan pasukan Sopeng, selanjutnya mereka berangkat menuju arah timur ke Bone, yang bersama-sama dengan Goa menyerang Bone. Orang Bone sangat kewalahan dan terdesak menghadapi lawan. Tetapi Tobala dan Arupalaka belum juga menyerah. Pada malamnya, Tobala berucap kepada para bangsawan pembesar Bone, "Aku tidak dilahirkan 2 kali, maka aku tidak berniat diperbudak 2 kali. Aku berserah kepada Tuhan, janganlah tanahku diperbudak lagi. Akan tetapi, apabila ada sesamaku orang Bone yang akan berhenti berperang, silahkan berhenti." Bertepatan hari Senin, pasukan Bone menggempur lagi pasukan Goa Wajo. Setengah hari dari pagi, kedua belah pihak bergantian saling menyerang. Ketika matahari mulai condong ke barat, orang Bone mulai terdesak. Tobala mengamuk masuk ke tengah-tengah pasukan lawan. Kemudian pasukan Goa ramai-ramai melakukan pengeroyokan, hingga akhirnya dada Tobala terkena pukulan membuatnya terjatuh dari kudanya. Saat itulah seorang prajurit Goa melompat kemudian menebas leher Tobala. Kepala Tobala dipenggal lalu dibawa ke hadapan Kareng Sumana. Bone akhirnya menyatakan diri kalah perang. Para orang Bone serta adik Pitue menyerah. Hanya Arupalaka bersama dengan kelompoknya yang belum menyerah, dan ia menghindar naik ke gunung Macini. Di atas gunung itu datang utusan Kareng Sumana menyampaikan ucapan, hal yang diperintahkan saya dari Karaeng untuk menyampaikan kepadamu. Orang Sopeng dan orang Bone sudah menyerah, hanya dirimu saja yang belum. Turunlah ke tanah lapang menemui sang Karaeng. Berkata Arupalaka Datuk Mario kepada utusan Karaeng, "Sampaikan ucapanku ini kepada Karaeng. Perang kita sudah usai, wahai Karaeng. Tetapi belum usai urusan saya dengan saudara saya, Wajo. Pergilah, nanti aku akan menyusul." Kareng Sumana mengangguk atas ucapan balasan Arupalaka. Dia mengangkat Arung Amali sebagai jenang di Bone menggantikan Tobala. Setelah itu pulanglah Kareng Sumana ke Goa. Ketika pasukan Goa meninggalkan Bone pulang ke Goa, Arupalaka bersama pasukan Bone datang mengajak pasukan Sopeng untuk menyerang Wajo. Keduanya membawa prajurit-prajurit andalannya untuk menyerang Wajo. Sopeng hanya mengirim prajuritnya, tetapi Arung Sopeng dan panji-panji pasukannya tidak ikut serta. Di kampung Sarasa, gabungan pasukan Bone Sopeng memerangi pasukan Wajo. Perang mulai berlangsung. Pasukan Wajo mengalami kekalahan di Sarasa dan melarikan diri ke Kera. Pasukan Bone bersama Sopeng kemudian membakar Wajo. Setelah itu pasukan Sopeng kembali ke kampungnya dan orang-orang Bone juga meninggalkan Wajo. Dalam perjalanan pulang dari Wajo, ketika tiba di perbatasan Lamingka sebelah utara Alekajarae, pasukan Bone bertemu dengan pasukan Makassar. Pasukan Bone menghindar dengan mengambil jalan arah ke Lisu. Namun di Lisu ia terhadang lagi oleh pasukan Karaeng, sehingga perang tak dapat dicegah lagi. Pasukan Bone kembali terdesak dan Arupalaka mengalami kesulitan. Menjelang petang tiba-tiba hujan turun sehingga kedua belah pihak mundur ke posisinya masing-masing. Saat tengah malam, Arupalaka terdesak di dalam perang. Ia lalu masuk ke dalam Goa Maruwala. Arupalaka berhasil lolos dari kepungan pasukan Goa karena bantuan baik dari orang Tanete. Arupalaka sangat percaya orang Tanete karena mengingat dan tak melupakan janji Uluwada Arupalaka terdahulu bernama Lamak Katerdu
dengan Datuk Tanete yang bernama Lamamala. 3 malam lamanya Arupalaka di Gua Maruwala sebelah timur Kampung Lisu. Tiba-tiba ia jatuh pingsan dan belum siuman saat menjelang tengah hari. Pengikutnya jadi kebingungan karena dilihatnya seperti orang yang tidak sadar. Datanglah utusan Pak Bicara Tanete mengantar beras. Sebelum utusan meninggalkan tempat, dia menyampaikan pesan yang mengatakan, "Segera tinggalkan Maruwala malam ini. Ikutilah hambamu Topaludai. Dialah yang akan melepaskan dan menuntun arah jalan. Bila malam ini Anda tidak pergi meninggalkan Maruwala, maka Anda tidak mungkin lagi lolos karena besok seluruh pasukan Karaeng sudah tiba di Lisu. Besok pasti Anda akan diserang habis-habisan. Saat petang tiba, kabut pun sudah turun. Segeralah Arupalaka meninggalkan Maruwala." Dia berhasil diloloskan oleh Topaludai pada malam hari itu juga. Arupalaka masih dapat hidup bersama pasukannya karena orang Tanete yang mengasihaninya mengantarkan makanan ketika bersembunyi di dalam gua batu. Memang karena Arupalaka Datuk Mario seipar dengan Datuk Tanete. Pada esok harinya, Arupalaka sudah tiba di Uwai Peleng. Berucaplah keponakan Babae kepada Arupalaka, "Cepatlah naik ke Umpungeng. Biarlah aku tinggal menunggu lawan karena mereka semakin dekat di belakang mengejar kita." Arupalaka kemudian memasuki hutan mengambil jalan menuju Umpungeng. Tepatnya di Songkang Tedonge, jalur jalan naik ke Umpungeng. Ketika pasukan Karaeng tiba di Uwai Peleng, maka ia dihadang oleh pasukan Babae. Akan tetapi karena perlawanan yang tidak seimbang, pasukan Babae kalah. Kepala kemanakan Babae ditebaslah oleh pasukan Karaeng. Ada 7 orang dengan dirinya tewas tertebas. Salah seorang di antaranya adalah pengasuh Arupalaka pada masa kecil. 3 malam lamanya Latendri Tata Datuk Mario di Kadeneng. Datanglah utusan Karaeng ke Sopeng dan menyampaikan berita tentang pasukan Arupalaka masuk ke Umpungeng. Sopenglah yang mencari dan menangkapnya, kemudian bawalah pada Karaeng. Arung Umpungeng berkata pada Arupalaka Peta Mario, "Baik kiranya bila Tuan pergi berdiri di tanahnya orang Bardu, sehingga hambamu orang Umpungeng bisa berkata bahwa kamu tidak berada di tanahnya Umpungeng." Pergilah Arupalaka berdiri di atas liang Titie, Goa Miring. Dipanggillah Arung Umpungeng turun ke Sopeng bertemu dengan utusan Karaeng. Berkata utusan Goa, "Arupalaka berada di atas Umpungeng." Arung Umpungeng lalu menjawab dengan bahasa Arupalaka tidak berada di atas tanah di Umpungeng. Berkata lagi utusan Goa, "Dia masuk ke Umpungeng setelah meninggalkan Maruwala tadi malam. Dia tidak ditangkap karena adanya kerabat bangsawannya yang mengorbankan diri serta seorang pengasuhnya. Mereka mencegat tepat di Uwai Peleng." Berkata lagi Arung Umpungeng, "Kami tidak berbohong karena memang jalur itu adalah jalurnya yang dia selalu lewati." Berkata utusannya Goa, "Jadi kemana arah perginya Arupalaka?" Berkata Arung Umpungeng, tak diketahui kemana perginya. Kami tidak mengikuti, ia tidak menuju ke arah timur ke Gatareng." Berkata lagi utusan Goa, "Kabarkan bila ia berada di Umpungeng." Berkata Arung Umpungeng, "Saya katakan bahwa Arupalaka tidak berada di tanahnya Umpungeng. Tetapi tidak tahulah esok atau lusa. Pulanglah utusannya Goa menyampaikan kembali tugas yang diperintahkan kepadanya. Setelah sang datu melakukan pelarian, dia tidak lagi menginjak Mario dan Sopeng. Hanya di Umpungeng ia tinggal. Hanya waktu malam hari saja dia keluar dari persembunyiannya, sampai akhirnya ia pergi ke timur di Bone. Pada waktu itulah dia menanam pohon beringin di Umpungeng dan memotong kerbau. Bertemulah berempat, yaitu Arung Palaka, Datuk Citta, Arung Appanang dan Arung Bila di Pona Cule, sebelah timurnya Palelolo.
Mereka membuat kesepakatan dan melakukan perjanjian yang berbunyi, mereka tidak akan saling mengkhianati dan akan pergi merantau ke Jawa, sebab tidak ada lagi kesempatan mereka berempat hidup bila kelak Karaeng menemukannya. Peta Mario Arupalaka kemudian pergi menemui Datuk Sopeng. Berkata Arupalaka kepada Datuk Sopeng, "Puang, ini aku datang. Kini aku tidak lagi mempunyai tempat di Tanah Bugis. Tidak ada lagi orang Bone yang sanggup melawan. Mereka sudah menyerah bersama-sama saya berperang. Kami ingin diberikan emasnya kerajaan Sopeng agar kami sesama orang Sopeng memakainya merantau ke Jawa untuk mencari kebaikan." Membalas Datuk Sopeng, "Siapa-siapa saja saudaramu orang Sopeng yang akan ikut bersamamu?" Berkata Arupalaka kepada Datuk Sopeng, "Arung Appanang, keponakanku Daeng Mabela, Arung Bila, iparku Datuk Citta, dan kakakku Arung Belo. Adapun kakak saya, ayahnya Wedima, sudah naik ke Letak. Di sanalah nanti di Letak kami akan bertemu." Arupalaka pun menerima emas berupa logo emas dengan stik, cebak emas dengan stik, umpak sekati, ulereng empulaweng, perlu tedong emas. Semuanya berjumlah 100 kati emas. Emas itu milik Sopeng Riaja. Semua yang diberikan Arupalaka bekal dibawa merantau ke Jawa. Berkata Datuk Sopeng kepada Peta Mario Arupalaka, "Emas-emas itu dibuat oleh Peta Lapa Wiseyang untuk mainan anaknya, Peta Lapa Sampoi Sanrom Palie." Menjawab pula Arupalaka kepada Datuk Sopeng, "Aku sampaikan pula kepadamu, Puang. Tidak ada emas orang Sopeng Timur yang aku bawa, sebab sudah habis dirampas orang Makassar. Hanya emasnya Mario yang aku ambil sebanyak 20 kati. Pada malam hari berikutnya, berangkatlah ke timur Datuk Mario Arupalaka. Baru satu malam di perjalanan, datang jugalah Arung Appanang, Arung Belo, Datuk Citta, Arung Bila Daeng Mabela. Bertemu Peta Sopeng. Berkata Arung Bila kepada Peta Sopeng, "Puang, tidak sampai 100 orang Sopeng Riaja ikut serta bersamaku. Lebih banyak yang ikut bersama kakak kita pergi ke Letak. Sedangkan kakak saya Wedima, aku tempatkan di Mampu. Sebab kebetulan ada pula di sana kakak tuan, ibunda saya." Berkata Peta Sopeng kepada Arung Bila, "Walaupun wajahmu terbentur di tepi langit, tetapi janganlah berpisah dengan Arupalaka. Jangan pula kembali ke Tanah Bugis bila belum menemukan yang bisa melawan Karaeng Goa." Arung Bila mengambil pula emas kemudian meninggalkan Sopeng bersama dengan rombongannya. Mereka menuju arah timur. 10 malam setelah Arung Bila meninggalkan Sopeng, datang lagi Karaeng menyerang Sopeng, lalu menyusul pula pasukan Wajo. Keduanya mencari pasukan Sopeng. Akhirnya Sopeng juga menyerah. Datuk Sopeng bersama istri dan anak-anaknya ditangkap dan dikumpulkan di istana di Lamangile. Berdatanganlah para abdi-abdi istana berkerumun di kampung Lamangile. Mereka datang di depan istana ingin mendengar tentang berita apa gerangan yang akan menimpa tuannya. Ketika Arung Baru Timur mendengar berita tersebut bahwa Datuk Sopeng akan dipenggal kepalanya di istana Lamangile, dia pun bergegas datang dan langsung naik istana. Arung Baru Timur datang bersama pasukan elitnya yang berjumlah sekitar 400 prajurit. Berkata Karaeng Sumana, "Biarkan kami memenggal kepala Datuk Sopeng." Berkata Karaeng Kadunrung, "Kita sudah menerima janji pribadi Datuk Sopeng." Datanglah Arung Baru Rilau duduk di kaki tangga. Berkata Karaeng Katapang, "Mari kita perang." Akhirnya Karaeng Sumana merubah keputusannya. Ia akan menawan sang Datuk untuk dibawa pergi dari Sopeng. Berkata lagi Karaeng Kadunrung, tetapi sang Datuk belum juga mengganggu untuk dibawa pergi. Sang Datuk mengajak bicara para orang Sopeng. Setelah itu Datuk Sopeng kemudian bersedia dibawa pergi. Selanjutnya berangkat lagi Karaeng bersama pasukan Wajo melakukan serangan ke Bone. Bone pun akhirnya menyerah. Orang Bone yang membelot kemudian bersama-sama dengan pasukan Wajo dan Karaeng mengejar Arupalaka di Palette.
sebab Karai mengetahui bahwa Arupalaka bersama kerabat Sopengnya bersiap-siap menyeberang ke timur di Buton dan sudah melintas ke arah timur. Pada tanggal 11 Desember 1660, orang Bone bersama-sama dengan pasukan Wajo dan Goa menunggang kuda pergi ke timur di Palette. Sebelum Arupalaka tiba di Palette, ayah asuhnya menoleh ke belakang dan dilihatlah orang-orang yang menunggang kuda mengejar menuju arahnya. Dia berkata kepada Arupalaka, "Itu lawan yang menuju ke arah kita, anakku. Mereka mengejar kita. Berjalanlah duluan hingga mencapai perahu. Biarkan aku dan saudara saya yang akan menghalau mereka." Arupalaka dengan berat hati meninggalkan mereka, memacu kudanya lebih kencang lagi menuju arah timur ke Palette. Akhirnya tiba jugalah di Palette. Ketika berhasil menaiki perahu dengan sigap, dia langsung meninggalkan daratan. Saat itu pula orang Bone, pasukan Wajo dan Goa yang melakukan pengejaran pun tiba. Para sawi mendayung cepat dengan sekuat tenaganya. Tak ada yang tidak mendayung, dan kebetulan saat itu juga angin gunung bertiup sehingga dengan cepat layar perahunya dapat dikembangkan. Dalam sekejap itu, perahu Arupalaka bersama dengan rombongannya sudah berada di tengah lautan. Berdirilah Arupalaka di anjungan perahu menghadap ke barat ke daratan. Dia memandang gunung Cempalagi, lalu ia mengacungkan kedua tangan dengan telapak menghadap ke atas, memohon kepada Allah Ta'ala. Dia berikrar, "Tuhan, kini aku berlayar menuju Buton. Duka Palaka, yatimlah Mario. Segalanya akan mengenang kuteguhkan pada kehendakku. Semoga aku masih hidup. Aku balik ke tanah Bugis. Aku akan tegakkan kembali kehormatan negeriku agar menjadi manusia. Ya Tuhan, Bone dan Sopeng akan kususun Sokko setinggi gunung Cempalagi, dan aku akan sembelih 100 kerbau camara bertanduk emas. Aku akan buat tumbal hati turunan tahta darah biru dari tanah Goa." Berkata lagi Arupalaka kepada para pengikut yang ada di dekatnya, "Aku tumbuhkan rambutku. Bila kelak tujuan saya sudah tercapai, barulah aku akan memotongnya." Mulai saat itu, rambut Arupalaka Datuk Mario tumbuh semakin panjang dan menutupi lehernya. Maka para pengikutnya serta orang kebanyakan memberinya nama gelaran Peta Malampe Gemekna. Kemarahan Kareng Karnunrung tiada terkira, lalu berkata, "Susul mereka malam ini juga sebelum tiba di Buton. Perahu-perahu yang sandar di pelabuhan Bajoe semua diperintahkan ditumpangi melakukan pengejaran. Belum juga subuh masuk, bergerak semua kapal dari pelabuhan Bajoe berlayar keluar mencari Arupalaka. Ada yang mendayung menuju arah timur utara ke Mengkongga. Ada pula yang menuju ke arah Kabaena. Selama 3 malam di tengah lautan, tibalah Arupalaka di pelabuhan Kabaena. Ia singgah mengambil air minum. Menjelang petang, ketika ia berangkat lagi untuk melanjutkan perjalanannya, terlihat sesuatu dari kejauhan yang menyerupai burung berwarna putih. Semakin lama semakin besar wujud benda tersebut. Berkatalah kesatria pengawal, "Puang, itu kemungkinan pasukan yang mengejar kita. Lebih baik kita menunggunya." Arupalaka menjawab dan berkata, "Putar kemudi ke arah sana agar kita tidak lama menunggu mereka." Sang jurumudi lalu membelokkan perahunya ke arah barat, menyambut pasukan yang mengejarnya. Pada saat kedua belah pihak saling melihat lawannya dengan jelas, maka keduanya pun menaikkan benderanya. Perahu dari arah barat menaikkan 2 bendera, Cepagana Lagaruda dan bendera Gatareng, sedangkan Arupalaka menaikkan bendera Baka Tanra Sulo Mario Riase. Kira-kira suara sudah dapat terdengar dari perahu lain, maka berteriaklah pengawal Arupalaka dengan ucapan, "Siapa kalian? Kampung mana yang kalian tuju?"
Menjawablah sawi perahu pasukan Gatareng, "Kami prajurit Arung Gatareng. Kami disuruh Karaeng mengikuti Arupalakka." Berkata pengawal Arupalakka, "Kalau begitu bersiaplah kita berperang, sebab kamilah rombongan Arupalakka." Akan tetapi dengan cepat panglima pasukan Gatareng menaikkan bendera putih. Kemudian prajuritnya berkata, "Karaeng tidak menyuruh kami bertempur. Kami hanya disuruh mencari kemana arah perjalananmu, dan sekarang kami sudah mengetahuinya. Sekarang kami akan balik pulang melapor kepada Karaeng." Berkatalah Arupalakka kepada pengawalnya, "Jemputlah panglima Gatareng datang ke sini. Tetapi jika dia tidak mau dan tetap bergegas pulang, maka kita buka perang." Datanglah panglimanya Gatareng menghadap dan berbicara langsung dengan Arupalakka, Datuk Mario Riase. Berkata Arupalakka, "Wahai saudara, kami senang engkau datang kemari untuk berjumpa denganku, sebab kita senasib, sama-sama diperhamba oleh Karaeng Goa. Akan tetapi berkat rahmat Dewata Yang Esa, saya telah melepaskan diri dari himpitan itu. Aku berkehendak, wahai saudaraku, agar kita senasib selamanya dan engkau juga dapat terlepas dari himpitan itu. Negeri kita akan menjadi manusia sebenar-benarnya dan tidak dihancurkan oleh orang luar. Maksud kami merantau meninggalkan tanahku adalah untuk mencari teman yang bisa bersama-sama denganku menyerang Goa, menundukkan Karaeng, sehingga dapat melepaskan semua kampung yang diperbudak atau yang menjadi palili Goa. Pulanglah wahai saudaraku, melaporkan orang sebangsamu kepada sang raja di rajanya Lakiung. Sampaikan pula salam saya kepada saudara kita yang dijajah oleh Karaeng Goa. Semoga Dewata Maha Pengasih memberi kita kesempatan untuk bertemu kembali di telaga tanah leluhur kita. Bila bukan pada suatu tahun akan datang, pada 2 tahun kemudian. Bila bukan pada 2 tahun, maka 3 tahunnya, atau 4 tahunnya, bahkan 10 tahunnya. Aku tidak akan berputus asa kepada Tuhan. Sangat teguh pegangan saya kepada pesan nenek saya Matinroi Ribantaeng atas pesannya. Janganlah kamu berputus asa pada cobaan Tuhan Yang Maha Esa, sebab barang siapa yang berputus asa, maka akan diingkari sebagai umat dari Tuhan. Akan terputus pula keteladanannya dari Nabi yang terakhir. Setelah Arupalakka berucap, maka berkata pula panglima Gatareng, "Aku merasa diriku sangat beruntung dapat bertatap muka dengan sang datuk penguasanya Palakka, cucu Mangkau Bone. Tetapi lelaki tiada tara, sosok yang memberi kemuliaan pada yang terhina di bawah kolong langit ini. Semoga umurmu panjang, Puang, agar engkau dapat pulang kembali pada tanah kekuasaanmu. Semoga cita-citamu dapat terwujud dan kau mengikutkan pula kami beruntung." Setelah mendapat jamuan, maka pamitlah panglima Gatareng menuju kembali ke perahunya. Dia kemudian berlayar ke barat pada malam harinya. Arupalakka lalu memutar juga haluan perahunya, kemudian berlayar menuju ke timur arah terbitnya matahari. Dia bertemu lagi dengan orang selayar, Opunna Bontobangung, yang juga diperintahkan oleh Karaeng untuk menyusuli Arupalakka. Akan tetapi ia merasa takut pada Arupalakka sehingga dengan cepat membelokkan arah perahunya, berlayar kembali ke arah barat untuk melapor pada Karaeng dengan mengatakan bahwa dirinya tidak melihat Arupalakka. 2 malam setelah Arupalakka meninggalkan Kabaina, perahunya pun merapat di pelabuhan Buton. Datanglah Sapati, sang juru bahasa Buton, menjemputnya naik ke daratan. Setelah Arupalakka bersama rombongan mengganti pakaiannya di rumah yang disediakannya, maka naiklah menghadap kepada Laki Waliyo Raja Buton. Berkatalah Raja Buton, "Selamat jiwamu, wahai Cucunda, atas kedatanganmu, dan mengingat tak melupakan pesan leluhur tentang siapa Waluyo, siapa Palakka, dan siapa pula Mario Riase. Bila hambamu orang Waliyo sudah lemah dan tak berdaya lagi, barulah Goa dapat menyentuhmu. Jika ada yang saya makan bersama istri dan anakku, serta hambaku orang Waliyo,
maka ada pula yang kau dapat makan bersama istri dan anakmu, serta para pengikutmu. Tinggallah di sini, menetap di sini, dan engkau dapat menunjukkan jalan hidup yang baik bagi hambamu, orang waliyu. Menjawab Arupalaka berkata, aku junjung di atas kepala atas ucapanmu yang mulia, Opu nenek Datu Walio Raja Buton. Maksud saya berlayar datang ke sini ingin dekat dengan nenekku. Aku berkehendak membuat tali persaudaraan tanah Palaka, tanah Mario Riase dengan tanah Walio, bersama-sama menghadapi Karanggoa, sebab sudah lama kami digempurnya. Raja Buton bersama seluruh pembesar kerajaannya merasa bahagia mendengar kata-kata Arupalaka. Sudah lama memang Raja Buton mencari sekutu yang dapat membantu untuk membebaskan negerinya, sebab sudah 5 tahun ia telah dijadikan pelili kerajaan dari Goa, semenjak kekalahannya ketika diserang pada tahun 1655.